Hai, kembali lagi bersama saya di channel Budi Mukti. Seperti janji saya kemarin, saya kali ini ingin berbagi mengenai bagaimana cara menulis kebijakan dan juga prosedur perusahaan. Baiklah, yang pertama untuk kebijakan perusahaan, kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa kebijakan perusahaan berdasarkan regulasi gitu kan. Bagaimana komitmen perusahaan terhadap regulasi. Di sini saya sudah siapkan suatu contoh regulasi yaitu Undang-Undang 13 tentang 2003. Dan contoh yang akan dibuat tentang kebijakan perusahaan yaitu mengenai jam kerja. Jadi kita akan buat kebijakan jam kerja. Nah, di sini saya sudah siapkan. Sebetulnya ini generik ya, generik format. Kalau rekan-rekan mau ganti atau rubah silahkan aja. Biasanya di samping kiri ada logo perusahaannya, kemudian ditulis juga nama perusahaannya dan nama kebijakannya. Di sini ditulis kebijakan jam kerja. Kemudian untuk nomor kebijakan, misalkan karena ini kebijakan saya tulis K nomor 001. Kemudian jika ini adalah kebijakan yang revisi baru dibuat, berarti saya akan tulis revisinya 0. Selanjutnya tanggal efektifnya misalkan akan dibuat tanggal 5 April 2021. Untuk selanjutnya kita buat pembuka dari sebuah kebijakan sekilas mengenai perusahaan Anda. Misalkan ya, biasanya untuk opening saya buat simple aja seperti ini. Kalau rekan-rekan bisa membuat lebih baik, itu sangat lebih baik. Hari ini saya nggak kepikiran untuk menulis apa. Saya hanya menulis di sini perusahaan ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur dan sangat mematuhi peraturan pemerintah. Begitupun halnya dengan penerapan peraturan jam kerja seperti berikut, atau kita ganti jadi sebagai berikut. Satu, misalkan ya kita tinggal kopas aja sih apa yang diregulasi. Misalkan pertama, perusahaan tidak akan mempekerjakan pekerja hamil yang menurut keterangan itu berbahaya bagi kesehatan ya. Tidak akan mempekerjakan berarti di antara pukul 23 sampai dengan 7. Berarti ini sekitar shift 2 untuk long shift ataupun shift 3. Jadi kita tinggal kopas aja dari sini. Jadi ya, perusahaan ya, tidak akan mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil antara, nah kita tinggal copy lagi ini aja. Jadi artinya apa? Perusahaan berkomitmen terhadap pasal 76 ini. Begitu loh intinya. Nah, untuk yang keduanya, kalau yang kedua ini adalah untuk yang bukan hamil ya, pekerja buruh perempuan jika sampai jam 7 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesusilaannya. Berarti di sini adalah komitmen terhadap bahwa perusahaan akan menjamin tidak terjadi kasus-kasus pelecehan ataupun kekerasan terhadap perempuan. Itu ya. Saya akan tambahkan lagi di sini. Perusahaan mempekerjakan pekerja buruh perempuan sampai dengan akan, nah di sini akan memberikan makanan dan minuman bergizi. Nah, dalam kurung makanan dan minuman tambahan misalkan, serta menjamin untuk menjaga dalam hal kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Itu komitmen kedua dan seterusnya misalkan. Oke, ini masih tentang perempuan juga ya. Kemudian perusahaan menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja buruh perempuan yang berangkat pulang kerja antara 23 sampai dengan jam 5. Dan selanjutnya misalkan, nah karena misalkan melakukan 7 jam dalam 1 minggu, berarti kita akan copy yang atas. Misalkan ini untuk waktu kerjanya, perusahaan menerapkan 7 jam
ya, 7 jam kerja dalam satu hari dan 40 jam ya, 40 jam kerja dalam satu minggu gitu. Berarti intinya dia akan ada 6 hari kerja dalam satu minggu. Atau kita misalkan di sini tambahkan kata normal ya, jam kerja normalnya. Sedangkan untuk jam lemburnya misalkan kita bisa cari lagi. Nah, 178. Waktu kerja lembur dilakukan paling banyak 3 jam atas persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan. Nah, kita copy lagi. Perusahaan menerapkan ya, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Ini untuk lemburnya aja ya. Kemudian kerja lembur adalah sukarela dan tanpa paksaan. Kita bisa memasukkan komitmen yang ada dalam peraturan perundangan, dimasukkan ke dalam kebijakan perusahaan. Setelah disahkan dan ditandatangani top manajemen, maka ini menjadi sah dan harus disosialisasikan. Nah, dari kebijakan lembur ini nanti kita akan breakdown lagi ke sebuah prosedur bagaimana sih pemantauan jam kerjanya gitu. Jadi satu kebijakan nanti akan ada lahir satu prosedur pelaksanaannya seperti itu. Satu komitmen dan bagaimana nanti pelaksanaannya di prosedur. Baiklah, saya rasa itu sudah cukup penjelasannya, sebetulnya hal yang mudah. Ya, mirip-mirip ketika skripsi lah, mengarang indah gitu kan, untuk kata-kata sambung sebagainya gitu kan. Kemudian kita desain juga bagaimana sih enaknya biar enak dilihat gitu kan, dipandang. Oke, kalau misalnya kita lihat, kita udah punya satu kebijakan perusahaan seperti ini. Silakan rekan-rekan mencoba dan diterapkan. Terima kasih.